Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Khairia Lubis, NIM 120208005 dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan sejarah kimia dengan materi kimia fisika. Materi yang pertama yaitu sifat panas. Api adalah salah satu dari 4 elemen klasik dan panas adalah salah satu dari 4 sifat utama. Pada saat revolusi ilmiah, ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa panas adalah suatu zat dan beberapa orang berpendapat bahwa panas itu terdiri dari atom-atom. Joseph Black memperkenalkan konsep panas laten, membayangkan pencairan es menjadi kombinasi antara es dan panas, dan juga air yang dikombinasikan dengan lebih banyak panas ketika direbus. Lavoisier menerima teori cairan dan mencantumkan panas dalam tabel unsur-unsurnya yang dinamai kalori. Bukti eksperimental langsung pertama tentang panas diberikan pada tahun 1798 oleh Benjamin Thomson, Gaunt Rumford. Pada tahun 1753 sampai 1814. Dia merancang eksperimen di mana sebuah balok besi yang sedang dibor dikelilingi oleh sebuah kotak penuh air. Tahun 1840-an, teori kalori akhirnya digulingkan. Saat itu konsep energi mulai muncul. Kontributor utama adalah Julius Robert von Meyer dari Jerman dan James Prescott Joule dari Inggris. Adapun yang selanjutnya yaitu termokimia. Lavoisier dan Laplace melakukan eksperimen yang menyimpulkan bahwa respirasi adalah sejenis pembakaran. Untuk menguji hipotesis ini, Lavoisier dan Laplace menempatkan seekor marmut dalam percobaan kalorimeter selama 10 jam dan menemukan bahwa 13 on es telah meleleh. Tetapi suhu tubuh marmut percobaan hampir tidak berubah. Mengingat kemungkinan terjadinya kesalahan, Lavoisier dan Laplace menyimpulkan bahwa jumlah panas yang dilepaskan dalam pembakaran dan respirasi adalah sama. Kemudian selanjutnya yaitu gas dan teori kinetik. Asal-usul hukum tekanan parsial Dalton dapat ditelusuri kembali ke pengamatan dan esai meteorologisnya. Pada tahun 1793, ia menyatakan bahwa setiap gas dalam campuran bertindak sebagai entitas independen dan tidak ada kombinasi kimia di antara mereka. Dan yang selanjutnya yaitu kinetik reaksi dan kesetimbangan kimia. Mungkin studi kinetik pertama yang dilakukan oleh Carl Wiener 1740 sampai 1793. Pada tahun 1777, dia juga memvariasikan konsentrasi asam yang bereaksi dengan logam tertentu dan menemukan bahwa sewaktu konsentrasi itu berkurang hingga setengahnya, logam itu membutuhkan waktu 2 kali lebih lama untuk larut. Konsep asam basa diperluas lebih jauh oleh Lewis dengan sebuah gagasan yang pertama kali dia kembangkan pada tahun 1923 dan kemudian diperluas pada tahun 1938. Definisi ini mencakup semua zat yang sebelumnya diklarifikasikan sebagai asam dan basa, serta menambahkan banyak yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu sifat fisika dan struktur molekuler. Salah satu properti fisik yang pada akhirnya memberikan metode penting untuk penentuan struktur adalah penyerapan radiasi inframerah oleh zat. Radiasi inframerah ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1800 yang menemukan bahwa memiliki efek pemanasan yang lebih besar daripada cahaya di wilayah spektrum yang terlihat. Semua zat diselidiki pada hari-hari awal difraksi sinar X adalah dari konstitusi kimia yang diketahui. Dan metode yang diadopsi dalam analisis data sinar X melibatkan pengaturan model percobaan dari struktur yang
sedang diselidiki. Model ini semakin disempurnakan dengan teknik matematika analis Fourier sampai pola difraksi yang diprediksi dan diamati bertepatan. Itu masalah praktisnya adalah jumlah pekerjaan perhitungan yang sangat besar, sehingga akan membutuhkan beberapa masa manusia untuk menyelesaikannya. Kesulitan ini diatasi dengan munculnya komputer digital elektronik pada tahun 1950-an. Sementara itu, sejumlah penentuan struktur heroik dibuat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.